Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Islami selaku host di sini. Kita hari ini kedatangan seorang tokoh politik Kota Solo, mamak kita, bapak kita, dan angku-angku kita, yaitu Haji Daswi Petra Datuk Menjinjing Alam. Beliau adalah anggota DPRD Kota Solo periode 2004, 2009, 2009-2014, 2014-2019, dan anggota DPRD Sumbar periode 2019 sampai 2024 dan 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, hari ini kita akan membicarakan kondisi politik di Kota Solo, di mana beliau merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan satu-satunya partai yang mengusung pasangan Haji Novi Chandra Sarjana Ekonomi dan Leo Murphy Sarjana Hukum Magister Hukum. Mungkin bisa kita langsung aja. Pertanyaan pertama itu, mengapa Partai Persatuan Pembangunan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Novi Chandra dan Leo Murphy? Baiklah Bapak, saya terbiasa memanggilnya Mama. Ya Mama, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat sore para pemirsa dan masyarakat Kota Solo dan juga Kabupaten Solo dan Sumatera Barat pada umumnya. Terima kasih saya telah diundang dan diajak untuk dalam acara ini. Dari padatnya kegiatan, masih menyempatkan diri ke Kota Solo dan masih menyempatkan diri untuk kita berkomunikasi dan melakukan wawancara hari ini. Apa yang membuat Mama begitu suka dengan Kabupaten Solo, Kota Solo dan Solo Selatan ini? Yang pertama, kenapa saya suka, karena ini adalah tempat kelahiran saya dan tempat saya dibesarkan dan juga daerah yang membesarkan saya. Yeah. Dan saya terima kasih kepada masyarakat Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan yang telah menghantarkan saya 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan juga terima kasih saya kepada masyarakat Kota Solo yang telah menghantarkan saya 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Solo dari 2004 sampai 2019. Jadi itu salah satu motivasi. Dan juga kenapa saya tertarik, karena saya ingin berbuat untuk daerah saya dengan mengikuti aturan-aturan regulasi yang ada di negara kita. Di Pilkada Kota Solo hari ini, Partai Persatuan Pembangunan yang Mama sendiri merupakan ikon dari Partai Persatuan Pembangunan di Kota Solo, bahkan di Solo Raya ini, mengapa menjatuhkan pilihan kepada Novi Chandra dan Leo Murphy? Kalau saya bicara dengan Partai P3 untuk kandidat Ramadhani dengan Suryadi, itu baru di tahap seleksi. Kalau beliau sudah didukung, berarti dan punya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Novi Chandra dan Leo Murphy ini mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang melewati beberapa buah seleksi-seleksi yang telah kita laksanakan. Jadi sebagai kekuatan yang tak pernah pudar di Kota Solo, dan dibuktikan dari periode 2014 sampai 2019 hanya 1 kursi di DPRD Kota Solo. Periode 2024 sampai 2029 ini ada 2 kursi kembali, dan itu akhirnya memenuhi standar dari Mahkamah Konstitusi, yaitu 10%. Pertanyaan besar di masyarakat itu, mengapa Partai Persatuan Pembangunan bersedia menjadi martir, bersedia menjadi satu-satunya partai yang untuk menyelamatkan demokrasi? Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi bisa, P3 bisa mencalonkan, kenapa tidak? Iya. Kalau ada partai politik yang lain mau ikut dengan hal setelah dilakukan oleh P3, ayo kita ramai-ramai untuk mendukung Novi Chandra dengan Leo Murphy. Iya. Terus apa nilai lebih
Novi Chandra Dewa Murpi dibandingkan dengan Ramadhani Kirana Putra? Pertama saya melihat latar belakang beliau. Beliau adalah tokoh nasional yang telah berkiprah di DPD RI, dan juga Dewa Murpi sudah pernah berkiprah di DPRD Kota Solo, dan juga visi misi beliau itu sangat nyambung dengan visi misi yang ada pada kami. Seperti visi beliau menjadikan Kota Solo yang maju dan diberkahi. Itu adalah satu visi dari Partai Persatuan Pembangunan. Berkahnya nih, diberkahi ini, maju dan mungkin lihat aja di slogan-slogan DP3 pasti hampir berbarengan dengan visi misi beliau. Kalau dari visi beliau sudah seperti itu, mungkin pada misi beliau nanti juga nyambung dengan pertama dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan juga dari misi saya sendiri yang 3 periode berkiprah di DPRD Kota Solo. Mudah-mudahan apa yang telah kami torehkan dulu atau yang kami cita-citakan, mudah-mudahan dengan terpilihnya Novi Chandra dan Dewa Murpi ini dapat melanjutkan dari apa yang kami cita-citakan untuk Kota Solo maju dan diberkahi. Tadi Mamat sudah sedikit menyinggung tentang keberadaan Mamat 3 periode di DPRD Kota Solo. Artinya banyak mimpi, banyak rencana yang semestinya harus terwujud hari ini, ternyata sampai saat kini tidak mau menjatuhkan kepada incumbent. Bagaimanapun Ramadhani adalah incumbent. Mengapa lebih percaya kepada Novi Chandra dan Dewa Murpi? Karena saya mempelajari pada visi misi beliau. Saya pelajari, saya diskusikan dengan teman-teman visi dan misi beliau. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk kemajuan Kota Solo. Nah, jadi pada visi-visi beliau ini bisa menjawab dan bisa melanjutkan apa yang telah kami rintis untuk kemajuan Kota Solo. Sangat menarik di situ, melanjutkan. Biasanya kata-kata melanjutkan itu kan dialamat ke incumbent. Sekarang mengapa kata-kata melanjutkan itu kepada sang penantang? Jadi yang telah kami rintis dulu nampaknya belum mencapai maksimumnya untuk bisa melanjutkan Kota Solo maju dan diberkahi. Kalau boleh tahu apa-apa aja hal-hal utama, prioritas-prioritas yang mestinya ada di Kota Solo? Karena Kota Solo dengan dimenangkan oleh posisi. Contoh saja, penduduk Kota Solo hari ini mengatakan 75.000 malam hari, dan siang harinya lebih daripada 200 sampai 300.000. Toh dengan adanya 300.000 lebih belum mengangkat pertumbuhan ekonomi Kota Solo. Harusnya kan Kota Solo sudah terangkat pertumbuhan ekonominya. Kalau angka pertumbuhan ekonomi ini tidak terangkat, berarti ada yang harus kita perbaiki. Dan juga dengan pembangunan lainnya. Sebagai contoh, salah satu yang menjadi mimpi bagi pimpinan di Kota Solo, baik itu pemerintah Kota Solo maupun DPRD maupun mimpi dari masyarakat, yaitu memiliki rumah sakit. Gitu. Jadi rumah sakit umum ini waktu itu idenya dari mana? Ini cerita sejarah ya. Iya. Kalau cerita sejarah, saya agak panjang sedikit nih. Enggak apa-apa. Jadi kalau host masih kesempatan waktu agak panjang sedikit, oke, saya cerita masa sejarah. Kita berniat membangun rumah sakit ini dari tahun 2012. Kenapa kita berniat itu? Dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, satu-satunya belum punya rumah sakit daerah adalah Kota Solo. Dharmasraya yang baru pemekaran sudah punya rumah sakit. Mentawai yang baru pemekaran sudah punya rumah sakit. Solo Selatan baru pemekaran sudah punya rumah sakit.
Kota Solo yang berdiri dari tanggal 16 Desember tahun 70 belum punya rumah sakit. Bagaimana kita mau bercerita tentang pelayanan rumah sakit sementara kita tidak punya rumah sakit? Makanya saya dengan teman-teman termasuk Ketua DPRD waktu itu Pak Yusuf Richard, kami carilah ide-ide, kami sepakatilah untuk membangun sebuah rumah sakit di Kota Solo. Itu ide pertamanya. Setelah itu kami coba berdiskusi dengan kawan-kawan di pemerintah daerah. Datanglah suatu suara untuk membangun rumah sakit membutuhkan tanah 10 hektar. Saya dengan Pak Yusuf bingung mikir untuk di mana mau dicari tanah 10 hektar di kota untuk membangun sebuah rumah sakit. Makanya saya diberi surat tugas oleh Ketua DPRD waktu itu ke Departemen Kesehatan. Saya langsung coba konsultasi di Departemen Kesehatan. Saya sampaikanlah niat dan maksud kami Kota Solo belum punya rumah sakit, berniat untuk membangun rumah sakit. Berapa benar luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah sakit? Saya balik ditanya oleh Departemen Kesehatan waktu itu, berapa Bapak punya tanah di Kota Solo? Kami punya tanah 3,5 hektar dan mungkin bisa kami tambahkan lagi ada 1 hektar lagi. Itu jawaban orang Departemen waktu itu udah lebih daripada cukup. Kalau seandainya Bapak punya tanah 1,5 hektar atau 1 hektar, bikin 3 lantai. Kalau punya lebih daripada 2 hektar, bisa 2 lantai. Soalnya kalau rumah sakit daerah itu maksimumnya tipe C. Tidak mungkinlah rumah sakit daerah tipe A. Tipe A itu adalah seperti Jamil. Tipe B rumah sakit provinsi. Nah, kalau rumah sakit daerah tipenya tipe C. Berarti dengan tanah yang luasnya 3,5 hektar ini bisa kami mohon? Bisa. Saya buru-buru pulang, saya lapor Ketua DPRD, Pak Ketua, ini hasil pembicaraan saya di Departemen Kesehatan. Langsung kami bicara bertiga dengan wali kota. Oke, mana tanah kita? Sore-sore saya berangkat ke Bandar Bandung, saya lihat ini mungkin bisa dibangun di sini. Makanya kita pindahkan kantor Dinas Pertanian ke Laing, ya, dan kita ambil semuanya untuk pembangunan rumah sakit di Bandar Bandung. Setelah kesepakatan ini, makanya waktu itu pemerintah daerah dan DPRD berusaha keras lah untuk mendapatkan dana dari pembangunannya. Waktu itu saya minta, kalau kita membangun rumah sakit, kita harus tinggi daripada jalan raya. Posisi tanah dulu itu 1,5 meter atau 2 meter di bawah muka jalan raya, makanya kita timbun. Sekarang permukaan rumah sakit itu saya sama tinggi dengan bahkan di atas pada jalan raya, supaya untuk mobilisasinya lebih mudah dan lebih gampang. Tadi Mama menyebutkan bahwa tidak ada Kota Solo memiliki rumah sakit umum daerah, tapi kan ada 2 setidaknya waktu itu di sekitar tahun 2012 itu ada 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit umum yang akhirnya berubah nama menjadi RSUD M. Natsir dan Rumah Sakit Tentara tingkat 4. Apa yang menyebabkan harus ada rumah sakit sementara sudah ada rumah sakit dua buah? Rumah Sakit M. Natsir itu tipe B, Rumah Sakit Provinsi. Itu daerah kawasannya adalah Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, termasuk Soalunto, Damasraya, dan Junjung. Ya, betul. Nah, itu daerahnya. Dia mengaku beberapa rumah sakit daerah. Nah, kalau rumah sakit tentara yaitu tipe D. Ya. Betul. Tapi pelayannya dan pasti kalau rumah sakit militer pasti pelayannya diutamakan untuk melayani militer. Ya. Makanya kita butuh, dengan kita punya 4 puskesmas di Kota Solo. Ya. Nanti rujukannya kemana? Kan tidak mungkin puskesmas Kota Solo nanti rujukannya ke rumah sakit Kayuaro. Kalau ke M. Natsir itu tipe B. Betul. Dari puskesmas harus rujukannya ke rumah sakit tipe C atau rumah sakit daerah. Nah, itu dasarnya kita harus mempunyai, dan juga sesuai dengan jumlah penduduk kita termasuk interland daripada Kota Solo. Iya, tuh. Dari perjalanan itu kan selama 12 tahun.
sekarang tahun 2024, awal ide itu 2012, kok sampai sekarang nggak rampung-rampung, bahkan beberapa kali tersendat, beberapa kali terhenti, terus dianggaran lagi gitu. Kira-kira menurut Mama itu apa yang menyebabkan hal itu bisa nggak rampung-rampung? Kita baru mulai membangun tahun 2016 kalau nggak salah. Pertama itu kita wacana dulu. Ya. 2014 kita mulai masuk kepada ranah perencanaan, baru kita pelaksananya kalau nggak salah 2016 ya. 16. Mulai membangunnya. Ya, yang namanya bangun rumah sakit itu butuh waktu lama kan. Ya, Butuh waktu lama dan juga butuh dana besar. Hmm. Di saat itu kami memperhitungkan untuk sebuah rumah sakit itu membutuhkan dana lebih kurang 350 miliar. Nah, termasuk dari infrastruktur dan alkesnya. Ya. Makanya kita bangun coba bertahap. Memang tahun 2020 saya lihat itu agak tersendat. Tapi kalau dari tahun 2017 sampai 2019 itu pembangunannya ya kita cicil satu-satu, kalau nggak salah saya 3 gedung waktu itu, sampai 3 gedung. Nah, di tahun 2019 baru ditambah 1 lagi di belakang. Kira yang menjadi utama dari sebuah rumah sakit umum itu apa, Mak? Itu persyaratan. Iya. Persyaratan terkait dokter, alat. Untuk persyaratan, yang pertama itu SDM, Iya. pramedis dan dokternya. Nah, untuk sebuah rumah sakit IPC kita butuh 7 dokter. Minimal 7 Minimal, dokter. ya pelayanan dasar 4 dan penunjang 3. Dan juga sesuai dengan dokternya tadi itu membutuhkan peralatan sesuai dengan keahlian dokter-dokter masing-masing. Ya, ada spesialisasi ya. Ya, spesialisasinya. Misal dokter anak, kita kan harus lengkap peralatan untuk pelayanan anak. Spesialis kandungan. Spesialis kandungan. Ya, bahasa original Malayan lah. Iya, untuk melahirkan ya. Untuk melahirkan ya, origin. Setelah itu anestesi. Anestesi. Anestesi yang penyakit dalam. Nah, itu kan banyak juga peralatan. Interne ya. Interne ya. Interne Ya. penyakit dalam. Bedah. Ya, Jadi ini semuanya kan butuh peralatan. Betul. Jadi kan harus kita lengkapi peralatan baru kita bisa melakukan pelayanan maksimum nantinya. Ditambah dokter penunjangnya, yaitu anestesi, anestesi, bius ya. Ya, bius, ronsen, itu labor, patologi klinis. Jadi ini semuanya ketujuh ini butuh peralatan yang lengkap baru kita bisa beroperasi maksimum. Nah, ini yang belum. Terus bagaimana tanggapan Mama? Kan terakhir di tahun kemarin 2023 itu Kota Solok meminjam dana pemulihan ekonomi nasional untuk perbaikan rumah sakit. Kira-kira seperti apa di DPRD, di penganggaran? Kalau kami masyarakat Kota Solok kan tahu Mama ini ahli di anggaran, pengalaman di keuangan. Kalau bawa kabar awaknya kalau lo utang itu lebih usaha semua. Sebenarnya usaha masih besar, masih bisa. Baik itu dari APBN maupun dari APBD provinsi maupun dari APBD kita sendiri. Kalau kita bisa memanage daripada penggunaan anggaran itu sendiri. Bagaimana cara manage-nya? Kita prioritaskan. Itu yang perlu dulu keduluan. Iya. Apakah kita perlu untuk rumah sakit? Ya kita prioritas seperti kami dulunya. Oh iya. Dulu kita butuh membangun rumah sakit. Ya kita prioritaskan itu dulu anggaran. Baru yang lain-lain. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu karena saya tidak di dalam pemerintahan. Kenapa berutang? Ya karena mungkin uang tidak ada. Dikatakan uang tidak ada, uang ada, tapi belum terprioritaskan untuk ini. Nah, harusnya nggak perlu berutang. Iya itu. Menurut sekarang ini konsep dari pendirian rumah sakit itu sampai sekarang ini masih sesuai dengan konsep yang diharapkan nggak?
Kalau pendirian masih Masih, ya? masih sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dulu. Nah, tetapi kenapa lambat beroperasinya? Ya, Iya, iya, betul. tanya pada beliau. Iya, iya. Kenapa lambatnya? Dan Saya baru dapat telepon sehari 2 hari ini dari provinsi, itu rekomendasi dari provinsi itu sudah keluar dari bulan September. September 2024 ini. Kenapa sampai hari ini belum operasi, belum jalan juga? Iya, iya, iya. Ya tanya pada Iya. itu nggak bisa mau jawab. Iya, siap. Makanya kita mendukung Nopi Chandra dari Nopi, kita ada bercara maksimum sampai ke situ. Betul. Dan saya sangat yakin apabila terpilih nantinya tidak menunggu 6 bulan 8 bulan, itu udah jadi operasi jalan semuanya. Iya. Nah, kita udah tahu, udah banyak melakukan studi banding dulunya bagaimana untuk mengoperasikan satu rumah sakit. Banyak cara dan banyak jalan. Betul. Dan juga pengalaman saya selama 15 tahun menjadi legislatif kesehatan, ditambah di provinsi kemarin 5 tahun, Iya. berarti udah 20 tahun, insya Allah itu regulasi, sistem, cara itu mungkin banyak yang apa. Hal ini saya sampaikan kepada Nopi Chandra dan Nopi nyambung. Iya, Nah, sesuai dengan yang sering beliau sampaikan, apabila beliau terpilih nantinya kita akan menggratis rumah, ya bisa lah. Kenapa bisa, Pak? Puskesmas kita yang punya, SDM kita yang punya, digaji kan pegawai kan? Iya, betul. Iya kan? Obat dari APBD, Iya. rumah sakit pun demikian, pegawai digaji, Iya. iya kan? Obat ada dari provinsi, ada dari PBN, dan ada dari APBD. Iya. Toh BPJS pun walaupun kita bayar, nanti BPJS akan membayar penggantian dan kapitasi ke rumah sakit. Betul. Itu bukan cerita muluk-muluk. Berarti sekarang ini kan pelaksanaannya aja yang apa? Itu karena apa, Pak? Apakah tidak ada goodwill-nya atau ada niat, ada apa gitu? Perhatian khusus tidak ada. Perhatian khusus ya? Dulu tahun 2014 atau 2013 kita sudah melakukan hal demikian. Iya. Masyarakat Kota Solo yang mau berobat datang ke M Nasir bawa KTP langsung dilayani. Nanti masalah pembayaran segala macamnya silakan rumah sakit M Nasir klaim ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan langsung mengeluarkan dananya karena dana ada kita standby kan. Itu yang akan kita lakukan apabila Nopi Chandra dan Leo Mope menjadi kepala daerah di Kota Solo nantinya. Dan didukung penuh. Ya haruslah, masa saya tidak dukung. Artinya seperti ini. Sejumlah daerah kan mengeluhkan tentang layanan kesehatan kepada warga. Sementara di tahun 2012 sampai 2016 itu kita tahu Kota Solo ini menjamin warganya gitu. Bahkan ada dana pendamping sekitar miliaran rupiah waktu itu sampai berobat sampai apa. Dan itu jauh sebelum ada program BPJS secara global ini. 3,5 miliar kita sediakan dulu. 3,5 Itu kan tergantung nawa itu kemauan aja. Yang terpakai cuma 350 juta. Iya. Saya kasat mata kemarin waktu saya sampaikan di depan kampanye, saya dirikan orangnya. Bapak berapa tahun di Cipto, diobat di Cipto, 2,5 tahun itu kita bayar dana pendamping. Semua kebutuhan pelayanan kesehatannya kita bayar di APBD. Iya. Dan juga tadi saya ketemu dengan ada salah seorang dari penduduk Kampung Jawa, itu pernah juga kita rawat di Cipto. Iya, betul. Jadi berapa orang? Tidak salah saya 4 orang atau berapa orang? Saya lupa. Pokoknya kita melayani sepenuhnya. Dan waktu itu BPJS belum ada. Masih berbentuk masih askes untuk pegawai. Askes ya, masih bentuk. Tapi warga Kota Solo waktu itu sudah seperti punya BPJS. Iya. Terus kita masuk ke sekarang nih. Harapan Mamak sendiri sebagai putra di Kota Solo, sebagai nenek Mamak di Kota Solo, sebagai tokoh politik di Kota Solo, sebagai panutan di Kota Solo, seperti apa harapannya untuk
Kota Solok ke depan ini? Jelas saya tegas sampaikan kepada Pak Nopi dan Pak Leo dan ketua tim pemenangan. Ya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pengurangan angka pengangguran. Ya, itu harapan kita. Bagaimana solusinya? Saya lihat daripada misi beliau itu semua sudah tertuang di situ. Berobat gratis, sekolah gratis, penumbuhan UMKM, menaikkan NDP nilai tukar petani dengan segala aturan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, jadi kalau UMKM kita tumbuhkan dan home industri kita tumbuhkan, berarti kan angka pengangguran kan tidak berkurang. Otomatis angka kemiskinan pasti tidak berkurang. Bagaimana pasar nanti itu tergantung nanti cara kita mendesain untuk memasarkannya. Baiklah pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan anggota DPRD Sumbar 2 periode dan 3 periode di DPRD Kota Solok, Bapak Daswi Petra Datuk Penyinying Alam. Banyak yang sudah kita bicarakan, sangat luar biasa ide-ide dari beliau, harapan-harapan beliau, dan seluruh keinginan beliau yang sudah beliau rintis bersama teman-teman DPRD yang lain yang di masa beliau sangat luar biasa. Tapi sekarang beliau ingin mengatakan kepada kita semua, bijaklah memilih pemimpin pada Pilkada Kota Solok 27 November 2024 mendatang. Banyak maaf, saya Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.